Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa pada siang hari ini kami kelompok 2 CGD Angkatan 8 Kabupaten Probolinggo akan melakukan praktik coaching supervisi akademik dengan menggunakan model Virta. Pada kelompok 2 ini perkenalkan, saya Wahyu Santosa, kemudian teman saya Ibu Umfiati Mukaromah. Nanti praktek coaching ini terdiri dari 2 sesi. Sesi yang pertama saya menjadi coach, kemudian Bu Umfiati menjadi coach dengan permasalahan yang saya hadapi. Kemudian sesi yang kedua saya menjadi coach dan Bu Umfi menjadi coachnya. Baik, kita mulai saja, nggih. Ya, Pak. Oke. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umfi. Selamat siang, Pak Wahyu. Selamat siang, Bu Umfi. Ya, gimana nih Pak kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, kalau kabar sehat, Ibu. Juga dengan Ibu mudah-mudahan sehat ya. Ya Pak, alhamdulillah ini sehat-sehat. Tapi saya lihat Pak Wahyu ini kok murung, kenapa ya Pak? Iya Bu, saya itu 2 hari terakhir ini agak galau Bu, terkait dengan pembelajaran saya Bu. Ya. Begitu ya. Galau karena pembelajaran di kelas ya Pak, jadi kepikiran gitu ya. Iya Bu, saya kalau dalam pembelajaran itu kayaknya kurang berhasil kemarin sehingga menjadi permasalahan pemikiran saya Bu. Iya Pak. Oh ya Bu, oleh karena itu boleh saya meminta waktu sebentar, barang waktu 5-10 menit pada Bu Uki? Ya Pak, boleh silahkan. Kebetulan hari ini saya agak senggang, jadi bisa kita berdiskusi atau ngobrol-ngobrol. Silakan Pak. Iya, itu Bu, saya mau berdiskusi dengan Bu Uki terkait kegalauan saya. Karena dalam pembelajaran itu anak-anak itu kurang memperhatikan. Nah, saya mau berdiskusi dengan Bu Uki. Mudah-mudahan nanti diskusi ini bisa menyelesaikan dari unek-unek saya, permasalahan saya ini, sehingga nanti pembelajarannya sesuai yang saya harapkan begitu. Ya Pak Wahyu, monggo silakan. Sepertinya pembelajaran kali ini kurang gimana ya, jadi beban pikiran Pak Wahyu. Kira-kira apa yang jadi kendala di pembelajaran Pak Wahyu ini? Iya Bu Upi, jadi ketika saya melakukan pembelajaran ada beberapa anak itu kurang memperhatikan, sehingga ketika saya beri asesmen mereka otomatis tidak bisa mengerjakan, maka nilainya jelek-jelek Bu. Nah, inilah yang menjadi saya sedih, mereka tidak begitu antusias dalam pembelajaran, seperti itu Bu. Iya Pak, jadi anak-anak kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran yang Pak Wahyu berikannya. Kira-kira mengapa ini Pak? Mengapa anak-anak kurang memperhatikan pembelajaran yang Pak Wahyu sampaikan ini? Ya, mungkin saya harus merefleksi diri saya ya Bu ya. Karena anak-anak seperti itu mungkin dalam pembelajaran saya kurang begitu menyenangkan buat mereka. Sehingga apa yang saya sampaikan mereka malah tidak memperhatikan. Maka saya harus merefleksi ulang pembelajaran saya ya Bu ya. Ya, luar biasa sekali ini Pak Wahyu ya. Menghadapi situasi seperti itu, anak kurang memperhatikan atau kurang antusias dalam pembelajaran. Kemudian Pak Wahyu kembalikan lagi ke diri Pak Wahyu untuk merefleksi bagian-bagian mana yang kurang di pembelajaran Pak Wahyu, begitu ya Pak.
Nah, menurut Pak Wahyu, pembelajaran seperti apa yang bisa menyenangkan untuk anak-anak ini, Pak? Ya, jadi saya mempunyai harapan pembelajaran yang menyenangkan itu nanti anak-anak itu bisa lebih memperhatikan lagi ketika saya mengajar, mereka lebih aktif, kemudian apa yang menjadi instruksi dari saya mereka kerjakan dengan begitu semangat, saling kerjasama dengan kelompoknya, sehingga mereka mempunyai minat belajarnya tinggi. Ketika nanti sehingga dengan minat belajarnya tinggi, pemahamannya nanti lebih mudah dalam menerima materi begitu. Kira-kira bagaimana nih Pak cara mengaktifkan siswa dan bagaimana supaya anak itu minat belajarnya tinggi gitu, memicu atau mendorongnya bagaimana nih Pak? Ya, jadi saya nantinya akan mencoba dengan yang pertama kali untuk menyusun RPP terlebih dahulu, menyusun RPP yang nantinya setelah saya laksanakan RPP tersebut dalam pembelajaran itu anaknya bisa lebih aktif. RPP yang bisa membuat anak itu lebih aktif yaitu dengan nanti saya menyusun pembelajaran kooperatif dengan saya bagi mereka dengan beberapa kelompok, kemudian nanti dari situ saya bagikan beberapa LK agar mereka mengerjakan LK tersebut dengan diskusi ya dengan kelompoknya yang harapan saya seperti itu Bu, lebih aktif lagi karena dengan teman kelompoknya ketika mereka ada kesulitan saya bisa mendampinginya Bu, sehingga mereka pemahamannya betul-betul bisa mereka dapatkan materi dari apa yang saya sampaikan seperti itu. Dan juga tentunya nanti saya akan di awal pembelajaran mungkin saya akan menerapkan PSE Bu yang sudah saya dapatkan, yaitu pembelajaran sosial dan emosional dengan teknik stop mindfulness agar mereka anak-anak ini sebelum pembelajaran pikirannya itu lebih fresh sehingga nanti lebih fokus terlebih dahulu ketika pembelajaran biar lebih semangat dan bisa apa yang saya harapkan itu bisa tercapai gitu. Itu Bu. Luar biasa sekali Pak Wahyu dari mendesain RPP dari awal sampai akhir, bagaimana agar pembelajaran itu lebih menyenangkan, kemudian menyusun LK kooperatif, sampai pada ice breaking di tengah pembelajaran ketika anak sudah mulai bosan, kemudian mindfulness sudah lengkap sekali Pak Wahyu. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Iya, jadi selain itu mungkin begini Bu, bagaimana kalau saya tambahkan biar lebih mantap lagi ini semangat belajarnya anak biar lebih senang juga ya dalam pembelajarannya itu. Ketika pemberian materi nanti saya akan memberikan materi secara berdiferensiasi. Artinya materi yang saya berikan nanti ada yang menggunakan link YouTube bagi yang gaya belajarnya itu audio ataupun auditori, video, visual maupun auditori dengan menggunakan link dari YouTube yang nanti akan saya bagikan atau saya setelkan itu di layar. Kemudian bagi mereka yang kelompok kinestetik nanti saya akan menggunakan alat peraga di mana ini kebetulan besok pertemuannya itu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan itu dengan kartu-kartu bilangan pecahan yang nantinya bisa digunakan untuk kelompok kinestetik itu Bu. Seperti itu biar menarik. Iya Pak. Berarti dari RPP yang tadi sudah disusun sudah lengkap sekali, ditambah dengan diferensiasi dari konten,
produk dan itu gaya belajar. Mudah-mudahan bisa menambah semangat siswa dalam pembelajaran ya Pak. Mudah-mudahan siswa akan lebih antusias lagi dalam pembelajaran. Iya. Kira-kira rencana aksi Bapak ini akan dimulai kapan Pak? Iya, ini rencana saya mulai nanti malam Bu, saya akan mencoba menyusun RPP terlebih dahulu Bu, beserta alat peraga saya siapkan, instrumen semuanya, medianya juga. Kemudian saya akan praktekkan sekitar 2-3 hari lagi, karena kebetulan nanti pas sesuai jadwal saya Bu. Sekarang hari Senin, berarti hari Kamis Bu, saya praktekkan untuk pada anak-anak, sehingga dengan harapan nanti bisa harapan saya anak-anak lebih antusias, lebih semangat lagi belajarnya, semangat belajarnya lebih tinggi, lebih memperhatikan, dan pemahamannya pun bisa lebih kuat gitu Bu. Iya. Nah, untuk apakah nanti Pak Wahyu sudah melaksanakan rencana aksi ini? Untuk hasilnya saya bagaimana ini Pak, bisa tahu apakah dari awal seperti itu, nanti setelah rencana aksi dilaksanakan hasilnya bagaimana, saya tahunya gimana ini Pak? Iya Bu, jadi nanti saya setelah aksi hari hari Kamis itu Bu, nanti hasilnya akan saya laporkan kepada UPI perkembangannya. Mudah-mudahan perkembangannya sesuai harapan, anak antusias ya Bu. Nanti berarti hari Jumat saya langsung akan melaporkan. Jadi 4 sampai 5 hari lagi saya akan melaporkan perkembangan hasil diskusi kita yang sudah kita praktekkan besok hari Jumat, hari Kamis itu mudah-mudahan kita praktekkan, dan hari Jumat sudah saya laporkan kepada Bu UPI gitu. Ya, berarti hari Kamis untuk pelaksanaannya, nanti hari Jumat saya tahu lagi kabar perkembangannya dari Pak Wahyu, begitu ya Pak? Iya betul Bu. Mudah-mudahan bisa ini lebih anak-anak lebih antusias lagi nih Bu, sesuai harapan kita sebagai seorang pendidik. Ya. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan, aksi yang sudah Bapak susun dapat dilaksanakan dengan baik, tidak ada halangan yang berarti, dan anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan antusias. Amin. Itu, Pak. Ya. Nah, untuk setelah Pak Wahyu menyampaikan tadi obrolan kita, apa ini Pak yang Pak Wahyu rasakan setelah diskusi ini? Ya, saya alhamdulillah Bu, setelah diskusi dengan Bu Upi ini, hati saya menjadi tenang Bu, tidak galau lagi seperti kemarin-kemarin, apalagi tadi sebelum kita berdiskusi, karena belum ada solusinya. Sekarang dengan adanya diskusi dengan Bu Upi, sudah ada solusi, sudah ada gambaran yang akan saya rencanakan besok, sehingga saya sudah plong, hati saya sudah plong, mudah-mudahan nanti sesuai dengan harapannya gitu. Iya ya Pak, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Sudah bisa dari diskusi kita tadi, Pak Wahyu jadi lebih plong, lebih bisa menyiapkan segala sesuatunya dengan baik agar anak lebih antusias lagi dalam pembelajaran. Ya Bu, terima kasih sekali ya Bu, sudah membantu obrolan diskusi. Ya Pak, sama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Pak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sesi yang kedua ini saya masih bersama teman saya Pak Wahyu Santosa dalam praktek coaching di ruang kolaborasi sesi 2. Nah, untuk kasus yang kedua ini saya akan berdiskusi dengan coach saya yaitu Pak Wahyu Santosa tentang masalah yang saya hadapi di kelas, yaitu murid yang kurang bersemangat dan kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Nanti akan segera kita mulai sesi praktek coaching ini. Saya sebagai coach dan Pak Wahyu sebagai coach. Monggo Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ubi. Gimana kabarnya? Sehat, Bu Ubi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, sehat-sehat saya. Gimana dengan Pak Wahyu? Ya, saya juga alhamdulillah sehat juga, Bu. Kita harus semangat ya menjadi seorang pendidik. Tadi mendengar apa Ibu Ubi sehat itu juga saya gembira. Tapi maaf ini kok kelihatannya ini ya. Ya nih Pak, saya ini kepikiran dengan murid saya di kelas tadi. Saya lihat kok kurang bersemangat dan tidak fokus mengikuti pembelajaran yang tadi saya laksanakan di kelas, Pak. Oh gitu ya, Bu Ubi, jadi ada masalah ya Bu Ubi ya. Masalahnya apa itu Bu Ubi? Ya Pak, sebelum saya bercerita masalah saya Pak, sebelum saya berdiskusi dengan Pak Wahyu, apakah hari ini Pak Wahyu ada waktu untuk kita sharing tentang masalah yang saya hadapi di kelas, Pak? Oh ya, alhamdulillah ini saya lagi senggang waktunya Bu Ubi. Bolehlah kalau kita diskusi gitu ya. Kira-kira diskusi apa ya Bu Ubi ya? Iya Pak, jadi sedikit saya akan bercerita atau berdiskusi di sini tentang murid saya yang tadi ketika pembelajaran saya laksanakan, dia itu sepertinya kurang fokus, kurang bersemangat dan terlihat kok ngalamun gitu Pak. Mungkin dari obrolan nanti saya bisa berbagi masalah saya ini dengan Pak Wahyu. Oh gitu, jadi masalah anak ya dalam pembelajaran itu ada yang kurang fokus. Kalau menurut Bu Ubi sendiri, keinginannya itu seperti apa sih dalam pembelajaran? Ya, saya sebagai pendidik kepinginnya ketika saya melakukan pembelajaran ya semua anak-anak bisa mengikuti dengan baik, fokus, bersemangat, begitu Pak. Jadi pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik, lancar dan sesuai harapan, bisa memberikan pemahaman yang bermakna kepada anak-anak didik saya Pak. Oh iya, luar biasa sekali ya Bu Ubi. Jadi kepinginnya itu anak-anak itu dalam pembelajaran lebih semangat, lebih fokus gitu ya, sehingga minat belajarnya tinggi. Nah, Bu Ubi sendiri kenapa ya anak bisa ada yang memperhatikan ini? Kenapa ya kira-kira? Kalau saya tadi tanya dengan teman-temannya di sebelahnya sih, dia kenapa sih kok kurang bersemangat, katanya kepikiran orang tuanya yang nggak di rumah Pak, kan karena dia tinggalnya sama neneknya, jadi kurang bersemangat gitu, mungkin karena kurang perhatian atau bagaimana ya Pak? Oh gitu, jadi dia itu tinggal bersama nenek ya, tidak sama orang tua. Nah emang orang tuanya kemana ya Bu ya? Orang tuanya itu bekerja di luar kota. Dia itu tinggal dengan neneknya sehingga
kurang perhatian, tidak ada yang memberikan motivasi belajar di rumah itu Pak. Oh begitu ya, di luar kota. Nah ini apakah faktor ini menurut Upi ini yang menyebabkan dia itu tidak fokus, tidak semangat dalam belajar? Apakah faktor ini ya? Iya Pak, saya kira salah satunya faktor itu karena kurangnya motivasi belajar, kemudian kurangnya perhatian, dan mungkin tidak ada yang mendorong belajar gitu. Jadi kalau teman-teman yang mengerjakan PR, ya itu kadang juga nggak mengerjakan PR karena di rumah tidak ada yang mendorong dia untuk belajar gitu, nggak ada yang mengingatkan gitu. Oh iya ya, masuk akal juga memang ya Bu ya. Ketika anak yang tidak bersama orang tua, pastinya tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mengingatkan. Seperti Ibu Upi sampaikan tadi, memang betul ini, yang nantinya akan mempengaruhi secara dampak. Oh gitu ya. Kemudian kira-kira apa ya menurut Bu Upi yang harus Bu Upi lakukan agar anak ini bisa berubah? Kalau langkah yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan melakukan pendekatan secara emosional kepada murid saya ini. Kenapa dia itu kok kurang semangat, nggak fokus, terus kalau pelajaran itu dia itu ngalamin, kira-kira itu kenapa gitu. Pertama itu saya akan melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan home visit kepada neneknya itu, apakah di rumah diingatkan belajarnya atau tidak. Kemudian kalau tidak ya memberikan motivasi belajar gitu. Terus langkah yang ketiga, saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya karena tidak mungkin untuk bertemu secara langsung, ya mungkin nanti lewat telepon atau lewat chat WA begitu Pak. Oh iya ya, luar biasa sekali Bu Upi, sudah bisa tadi menyampaikan solusi-solusi rencana-rencana untuk penyelesaian anak yang tadi kurang semangat. Tadi disampaikan ada 3, mulai dari peran ya, tadi kemudian komunikasi dengan orang tuanya agar anak itu bisa kembali mendorong belajarnya gitu ya. Kira-kira apakah membutuhkan guru lain atau bagaimana ini dengan pendekatan seperti itu? Mungkin kalau untuk membutuhkan bantuan orang lain, saya akan meminta tolong teman-teman yang dekat rumahnya, misalnya untuk bisa belajar berkelompok di rumah ataupun teman di sekolahnya untuk ya mengajak dia untuk belajar gitu Pak. Iya, luar biasa sekali ya. Memang kita juga harus meminta bantuan orang lain untuk berkolaborasi ya Bu ya. Iya. Terkait kira-kira ini rencana ini mau dilaksanakan kapan? Iya Pak, untuk rencana yang telah saya susun, saya pikirkan ini akan segera saya laksanakan Pak. Ya paling tidak dalam minggu ini, 1-2 hari ke depan saya sudah bisa melaksanakan rencana saya ini. Oh gitu ya, 2 hari ini untuk menyusun rencana itu akan dilaksanakan ya 2 hari ke depan. Tapi setelah itu nanti laporannya, perkembangannya bagaimana ini? Perkembangan agar saya bisa mengetahui. Ya Pak, untuk laporannya nanti setelah saya melakukan rencana yang telah saya susun ini, saya akan segera menemui Bapak untuk melaporkan perkembangan hasil dari rencana aksi saya ini Pak.
Oh iya iya iya. Baik, jadi nanti akan disampaikan nggih Iya, perkembangan anak tersebut setelah menyusun aksinya gitu nggih. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bu Upi sudah menyusun rencana, dilaksanakan, mudah-mudahan nanti anak tersebut bisa sesuai dengan harapannya. Ya, Bu. Ya, iya Pak. sekali lagi ini nanti jangan lupa Bu Upi agar menyampaikan perkembangannya ya Iya Pak. saya. Ya. Sekarang bagaimana kira-kira dari sampai diskusi kali ini apa solusi yang sendiri buat dalam menangani anak tersebut? Ya Pak, setelah saya berdiskusi dengan Bapak tentang masalah yang saya hadapi, kemudian solusi-solusinya saya merasa lebih lega, sudah tidak bingung lagi, sudah lebih mantap lagi untuk melangkah melaksanakan rencana aksi yang telah saya susun Pak. Iya, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bu Upi nanti rencana-rencana bisa dilaksanakan dan sesuai harapan ya Bu Upi ya. Ya, Anak iya, bisa Pak. Iya. Ya, Itu Bu Upi yang Iya, diskusi kita ya. ya. Terima kasih sekali Pak untuk sharingnya siang ini, sudah mengganggu waktu Bapak. Mudah-mudahan bisa saya laksanakan dan dapat meningkatkan belajar anak murid saya ini. Iya, amin. Terima Kasih. kasih sama-sama. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.